Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita sudah menjalani beberapa hari berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah semua atas karunia dan taufik yang telah Allah berikan kepada kita. Namun perlu kita ketahui bahwa selain menyukseskan puasa kita di bulan Ramadan, ada amal-amal yang merupakan adab yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam melaksanakan puasa Ramadan dan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sendiri. Di antara etika atau adab kita dalam bulan Ramadan ini, yaitu yang pertama, ketika kita niat berpuasa, maka kita disunahkan untuk makan sahur. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis riwayat Bukhari. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat kebarokahan. Jadi seandainya kita malam mungkin sudah makan malam sehingga kenyang, begah, pun demikian ketika kita di waktu sahur, ya diusahakan tetap sahur. Nah, karena niat untuk mencari kebarokahan tersebut sebagaimana telah Nabi sabdakan. Karena dalam riwayat lain Nabi juga bersabda, as-sahuru akluhu barokah. Makan sahur itu mengandung barokah. Fala tada'uh, maka jangan ditinggalkan. Walau ayyajro'a ahadukum jur'atan min ma'. Walaupun seandainya dengan sahur, misal tadi sudah kenyang atau bangun agak kesiangan sehingga mencari makanan sudah kayaknya kalau cari makan udah habis waktunya. Yang ada cuma air. Nabi bersabda, walaupun kalian sahur dengan menenggak air, lakukanlah sahur itu. Karena fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah memberi rahmat dan malaikat mendoakan rahmat bagi orang-orang yang melaksanakan sahur. Jadi selain itu barokah, fungsi keduanya dapat doa rahmat dari malaikat dan Allah menjamin memberi rahmat kepada orang-orang yang sahur. Selain itu, selain dari kebarokahan dan doa rahmat yang kita harapkan, sahur ini juga yang kita tahu kan dikerjakan di sepertiga malam yang akhir. Karena itu yang afdal adalah menunda atau mengakhirkan takhirus sahur. Itu yang afdol. Bukan berarti sahur di awal malam gak boleh, tapi yang afdol sepertiga malam akhir. Nah, dengan sahur di sepertiga malam akhir, sembari kita menunggu mungkin yang sahurnya dimasak, atau selesai sahur sembari menunggu sholat subuh. Nah, ini juga adalah waktu mustajab, karena termasuk sepertiga malam yang akhir. Bisa kita manfaatkan dengan berdoa, memohon kepada Allah. Karena Nabi bersabda, inna fil lailah la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahullah iyyahu. Jadi ada suatu saat di waktu malam, yaitu sepertiga malam yang akhir, kalau seorang hamba meminta kepada Allah entah kebaikan perkara dunia ataupun akhirat di waktu sepertiga malam yang akhir itu, pasti akan Allah beri, entah permintaannya kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, maka ini dijamin dari Allah bahwa man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mohon pada Allah di waktu sepertiga malam yang akhir, pasti akan Allah kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepada Allah, maka akan Allah beri. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang mohon ampun, maka akan Allah beri ampunan. Ini di saat waktu sahur juga, maka kita manfaatkan. Diniati juga sekalian untuk berdoa
dan termasuk mohon ampun. Karena sifat orang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 17 dijelaskan, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar adalah orang yang senantiasa mohon ampun di waktu sahur. Kita manfaatkan di sela-sela sahur ya istighfar juga untuk berdoa. Memanfaatkan waktu mustajab. Sunnah lainnya yaitu saat puasa kita menahan diri dari perbuatan jelek, mengatai-ngatai yang tidak baik, ucapan-ucapan kotor, dan hal-hal yang mengurangi nilai puasa lainnya. Karena jangan sampai kita puasa tapi tidak mendapatkan pahalanya. Nabi bersabda, "Idza kana yaumu syami ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal." Kalau puasa, maka jangan rofas, berkata-kata porno, jangan bersuara keras, dan jangan tindakan yang bodoh. Termasuk etika lainnya dalam berpuasa, yaitu kita memperbanyak sodakoh, menjadi jiwa yang lebih dermawan, sebagaimana Nabi memperbanyak dan meningkatkan ibadah dan sodakohnya di bulan Ramadan. Termasuk diantaranya adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Karena Nabi bersabda, manfaat toroso iman kana lahu mislu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Etika selanjutnya yaitu bagi orang yang berpuasa yaitu menyegerakan berbuka. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Selagi manusia selalu menyegerakan cepat-cepat dalam melaksanakan berbuka, dia akan selalu dalam kebaikan. Walaupun mungkin ya adanya apa saat itu. Mungkin kalau kita sebut takjil, ya kita takjil kemudian sholat. Tapi jangan sampai kemudian kita berbuka karena memahami segera berbuka itu sunnah, kemudian mengusahakan makan sampai kenyang sehingga sholat maghribnya tidak tepat pada waktunya atau bahkan di luar waktu atau tidak sampai berjamaah di masjid. Karena sholat maghrib itu wajib, sedangkan menyegerakan berbuka puasa itu adalah sunnah. Jadi dahulukan wajib yaitu menjaga sholat maghrib tepat waktu dengan berjamaah tersebut. Kemudian di antara etika ketika berpuasa yaitu kita memperbanyak berdoa. Karena termasuk salah satu doa mustajab adalah doa orang yang sedang berpuasa. Da'watus shaim, terutama menjelang berbuka. Dan setelah berbuka, kita jangan lupa berdoa untuk berbuka puasa sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Abu Daud. Zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat tenggorokan telah basah, dan insya Allah pahala pasti didapat. Inilah di antara adab-adab bagi kita sebagai penyempurna ibadah puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan menjadikan diri kita lewat bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjadi orang yang bisa menjaga ini sampai ketemu Ramadan berikutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.